Halo semuanya, kembali lagi di channel Hobi Rakit. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review MC model HG1-14 Nu Gundam HWS. Seperti biasa sebelumnya saya sudah membuat video unboxing maupun spill-build-nya, jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita bahas kit berikut ini. Untuk proses rakitnya sendiri tidak bisa dibilang mudah ya, dan lama juga. Saya membutuhkan waktu hingga 7 jam. Itu sudah termasuk motong parts dari runner, dibersihkan lalu dibuat video spill-build-nya. Dan untuk hasilnya sendiri tidak bisa dibilang solid ya, karena ketika digoyang-goyangkan seperti ini, beberapa bagian ini cukup loose ya, seperti front skirtnya ini loose ya, terus back skirtnya ini juga loose, terus untuk fin funnelnya ini juga loose ya, seperti ini. Kemudian senjatanya ini ya, tangannya ini juga loose ya ketika memegang senjata, baik kanan maupun kirinya seperti ini. Terus untuk desainnya sendiri menurut saya ini cukup keren ya. Ini tidak menjiplak dari HG Nu Gundam maupun Nu Gundam HWS milik Bandai ya. Terus detail-detailnya ini juga cukup keren ya, seperti di bagian badannya, pinggangnya, terus kakinya, senjatanya maupun kepalanya ya. Ini detailnya bagus. Terus untuk separasi warnanya di sini sudah cukup akurat ya, meskipun masih membutuhkan foil sticker. Untuk foil stickernya kurang lebih sebanyak ini. Dan di sini yang saya pasang adalah bagian matanya saja ya, seperti itu. Dan sisanya ini tidak saya pasang ya. Kemudian di sini juga ada water decal ya, atau decal seperti ini, dan semuanya ini tidak saya pasang. Kemudian untuk kekurangannya, selain loose di bagian front skirt, back skirt, dan fin funnelnya, untuk snap fitnya sendiri ini cukup keras ya, karena untuk bahan plastiknya sendiri juga cukup keras ya, sehingga masih meninggalkan nakmak maupun simlen yang cukup banyak. Dan kit ini memiliki gimmick dua mode ya, yaitu mode Nu Gundam dan mode Nu Gundam HWS. Untuk mode Nu Gundam HWS kurang lebih seperti berikut ini, sedangkan untuk Nu Gundamnya kita lihat berikut ini. Yuk! Dan untuk mode Nu Gundamnya kurang lebih seperti berikut ini. Proses mengubah dari Nu Gundam HWS ke Nu Gundam ini cukup merepotkan ya, terutama di bagian armor bahu, front skirt, batis, dan kakinya. Karena bahan plastiknya sendiri cukup keras, jadi membutuhkan parts opener untuk melepaskan parts-parts tersebut. Dan untuk desainnya sendiri menurut saya ini cukup akurat dengan desain dari Nu Gundam ya, meskipun beberapa bagian cukup terlihat aneh ya, seperti di bagian armor bahu ini cukup aneh ya, kayak gini. Terus bagian dadanya ini juga cukup aneh. Terus proporsinya ini entah kenapa menurut saya cukup aneh ya, terutama di bagian badannya yang cukup besar ini, terus bagian bahunya yang cukup kecil seperti ini. Lalu beberapa bagian masih loose ya, seperti di bagian fin funnelnya ini, kayak gini, loose ya. Terus front skirtnya ini juga loose ya keduanya, sedangkan back skirtnya ini juga masih loose seperti ini. Untuk kekurangan seperti simlen maupun nakmak masih ada ya di kit ini. Dan mungkin langsung saja kita lihat perbandingan dari Nu Gundam ini dengan entry kit Nu Gundam Bandai ya. Sebentar saya taruh di sini dulu. Kemudian di sini saya taruh entry kit Nu Gundam di sebelah kanan seperti ini. Nah, kayak gini ya. Untuk ukurannya sendiri di sini entry kit Nu Gundam Bandai ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan MC model Nu Gundam ya, seperti ini. Kemudian jika dilihat dari sisi samping kurang lebih seperti berikut ini. Dan di sini terlihat jelas ya bahwa untuk warna dari Nu Gundam ini abu-abu rada putih jika dibandingkan dengan warna putih dari entry kit Nu Gundamnya seperti ini. Dan untuk perbandingannya kurang lebih seperti itu saja. Di sini tidak akan saya bandingkan dengan kit yang lainnya. Dan pembahasan dari Nu Gundam dan Nu Gundam HWS kurang lebih seperti itu saja. Menurut saya ini tidak bisa dibilang bagus. Untuk artikulasinya di sini akan saya praktikkan sebanyak 2 kali ya. Yang pertama ketika mode Nu Gundam HWS dan yang kedua ketika mode Nu Gundam. Dan yang pertama ini adalah ketika mode Nu Gundam HWS ya. Dan seperti biasa di sini akan saya praktikkan tanpa ada senjata maupun backpack yang terpasang. Dan langsung saja di sini akan saya mulai dari bagian kepalanya terlebih dahulu. Kepalanya bisa menunduk, menengadah, terus maju mundur seperti ini. Miringnya ini rada susah ya. Terus mutarnya ini juga susah seperti ini. Terbatas ya untuk muternya kayak gini. Kemudian untuk tangannya bisa direntangkan ke samping lalu diangkat ke atas sejauh ini saja ya. Ini sudah mentok. Kemudian di bagian bahunya ini bisa digerakkan seperti ini, bisa diputar kayak gini. Kemudian digerakkan seperti ini, bisa diputar 360 derajat seperti ini. Lengan atasnya bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian sikunya bisa ditekuk seperti ini. Bagian lengan bawah ini bisa digeser kayak gini ya. Kemudian untuk pergelangan tangannya bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian di bagian badannya ini tidak ada join ya di antara perut dan dadanya. Terus di antara perut dan pinggangnya ini ada join. Terus bisa diputar bisa 360 derajat ya, namun harus hati-hati seperti ini. Sebentar, ini susah ya baliknya lagi.
kayak gitu. Bisa ya. Ini harus hati-hati banget ketika mutar 360 derajat di bagian perutnya. Terus di bagian pinggangnya untuk front skirtnya ini satu-satu ya, bisa digerakkan seperti ini. Ini cukup plus ya, kayak gini. Kemudian di bagian sampingnya ini ada arm ya, arm tambahan kayak ini. Kayak gini, bisa diputar kayak gini. Kemudian untuk side skirtnya ini bisa diputar kayak gini. Kemudian dibuka kayak gini, sedikit ya, kayak gini ya. Kemudian back skirtnya ini bisa dibuka kayak gini. Kemudian untuk kakinya maju ke depan seperti ini ya, ini sudah mentok kayak gini. Kemudian ke belakangnya ini juga mentok ya, seperti ini. Tapi ini bagus sih untuk bagian belakangnya. Kemudian kalau ke samping seperti ini juga lumayan ya, seperti ini. Kemudian pahanya bisa digerakkan seperti ini, mutarnya bisa seperti ini saja. Lalu untuk lututnya bisa ditekuk seperti ini saja. Kemudian di belakang betis ini ada thruster ya, bisa digerakkan seperti ini, sedikit diputar kayak gini, kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya pergelangan kakinya bisa digerakkan seperti ini, maju mundur seperti ini, dan seperti ini. Oke, untuk artikulasi ketika mode Nu Gundam HWS kurang lebih seperti itu saja ya. Meskipun beberapa bagian sudah bagus, namun beberapa bagian lainnya masih terbatas. Kemudian untuk artikulasi ketika mode Nu Gundam akan saya praktikkan tanpa ada senjata maupun backpack yang terpasang ya. Dan langsung saja akan saya mulai dari bagian kepalanya terlebih dahulu. Kepalanya masih bisa seperti ini ya, maju mundur seperti ini. Miringnya ini bisa ya, seperti ini. Kemudian muternya terbatas seperti ini ya, masih sama, kayak gini. Kemudian untuk lengannya, sebentar, bisa direntangkan ke samping lalu diangkat ke atas sejauh ini saja ya. Ini sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan Nu Gundam HWS. Kemudian untuk bahunya ini masih sama ya, seperti ini, dan sedikit diputar seperti ini, digerakkan seperti ini, dan bisa diputar 360 derajat seperti ini. Lengan atasnya juga sama ya, masih bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian sikunya ditekuk seperti ini, lalu bagian ini masih bisa digeser seperti ini ya. Kemudian untuk pergelangan tangannya juga masih bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian untuk bagian badannya masih sama ya, tidak ada join di antara perut dan dadanya. Lalu untuk bagian perut dan pinggangnya ini bisa diputar 360 derajat ya. Ini lebih lancar seperti ini. Kemudian untuk pinggangnya, front skirtnya ini masih sama ya, bebas satu persatu kayak gini, digerakkan kayak gini, ini juga. Kemudian side skirtnya bisa digerakkan seperti ini lebih baik juga ya, kayak gini, bisa diputar kayak gini juga. Lalu untuk back skirtnya ini juga lebih leluasa ya, seperti ini. Kemudian untuk kakinya ke depan, ke depan setinggi ini ya, ini lebih bagus. Kemudian ke belakang juga bakal lebih bagus ya, iya lebih bagus seperti ini. Kemudian untuk ke sampingnya ini juga lebih bagus seperti ini. Kemudian di bagian pahanya bisa digerakkan seperti ini, mutar seperti ini. Kemudian untuk lututnya bisa ditekuk seperti ini, masih sama ya untuk lututnya. Kemudian bagian belakang ini masih bisa digerakkan seperti ini. Lalu untuk pergelangan kakinya ini jadi lebih bagus ya, kayak gini, terus maju kayak gini, terus diputar seperti ini. Nah, kayak gitu. Dan untuk pembahasan dari artikulasinya kurang lebih seperti itu saja. Menurut saya lebih bagus ketika mode Nu Gundam seperti ini. Untuk aksesoris dan senjatanya kurang lebih seperti berikut ini. Di sini cukup banyak, jadi langsung saja akan saya bahas mulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. Untuk senjata yang pertama adalah beam rifle, bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Cukup keren dengan detail-detail yang bagus juga. Untuk warnanya hanya ada warna hitam dan abu-abu rada putih seperti ini saja. Untuk beam rifle ini digunakan ketika mode Nu Gundam saja. Kemudian untuk yang kedua adalah shieldnya, kurang lebih bentuknya seperti ini, cukup keren dengan detail-detail yang bagus ya, terutama di bagian logo Amurore-nya ya, seperti ini. Ini untuk logonya sedikit timbul ya, seperti ini. Kemudian detail belakangnya kurang lebih seperti ini. Untuk warnanya sendiri ini ada warna abu-abu rada putih, terus ada warna hitam dan ada warna merah bagian misilnya seperti ini. Untuk shield ini digunakan baik ketika mode Nu Gundam maupun Nu Gundam HWS. Kemudian senjata yang ketiga adalah Hyper Mega Rifle, kurang lebih bentuknya seperti ini ya, cukup keren dan unik juga. Lalu untuk warnanya ini hanya ada warna hitam dan abu-abu rada putih saja ya, seperti ini. Untuk gimmicknya kurang lebih bagian bipodnya ini bisa digerakkan seperti ini ya, diputar kayak gini. Kemudian di bagian atas ini bisa digerakkan seperti ini, bagian sini bisa dibuka seperti ini untuk handle tambahan ya. Kemudian ini bisa ditarik seperti ini, belakangnya ini juga bisa ditarik ya.
Ini juga, nah seperti ini lebih panjang. Dan bagian handle-nya ini bisa digerakkan seperti ini. Oke, untuk Hyper Mega Rifle kurang lebih seperti itu saja ya gimmicknya ya. Menurut saya ini cukup keren. Kemudian senjata yang keempat adalah High Mega Shield ya. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Cukup besar ya, bahkan lebih tinggi dari kitnya ya, seperti ini. Untuk warnanya ini hanya warna abu-abu rada putih, warna abu-abu gelap, dan warna hitam saja, seperti ini. Untuk detailnya juga lumayan ya, meskipun tidak banyak seperti ini. Dan untuk High Mega Shield ini membutuhkan shieldnya ya, jadi digabungkan seperti ini. Dan ini digunakan hanya ketika mode Nu Gundam HWS saja, seperti ini. Oke, ini saya lepas lagi. Oke, dan saya kembalikan. Kemudian senjata yang kelima adalah Beam Saber Handle ya. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Sebenarnya ini ada dua ya, yang satu ini dan yang satu ini sudah terpasang di bagian backpacknya ini. Kemudian untuk handle-nya ini masih memiliki gimmick ya, terutama bagian ini saja bisa digerakkan seperti ini. Kemudian untuk Beam Saber Effect-nya kurang lebih membutuhkan dua ya, yang bentuknya seperti ini, dan yang satu kecil seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kayak itu ya. Ini ada masing-masing ada dua ya untuk Beam Saber Handle yang seperti ini. Lalu di sini juga ada Beam Saber Effect yang berbeda ya. Ini bulat seperti ini ujungnya. Ini untuk Beam Saber Handle yang tersimpan di bagian tangan kirinya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah spare tangan ya. Di sini sudah ada dua tangan yang terbuka seperti ini. Kemudian di sini ada sepasang menggenggam rifle ya, seperti ini, dengan jari telunjuk yang terbuka seperti ini. Detailnya ini cukup bagus ya, seperti ini. Kemudian yang kedua adalah menggenggam beam saber ya, kurang lebih bentuknya seperti ini, cukup detail juga. Dan yang keempat adalah menggenggam ya, atau mengepal seperti ini. Nah, kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada penutup lubang bagian selangkangannya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah adapter untuk shieldnya ya, kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini dipasangkan di tangan kirinya seperti ini. Dan shieldnya bisa disimpan di bagian sini maupun di sini. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, kayak gini. Atau yang satunya ya, yang di belakang seperti ini. Nah, kayak gini. Oke, yang selanjutnya adalah di sini ada dua adapter ya, yang digunakan untuk menyimpan Hyper Bazooka di bagian backpacknya. Seperti ini. Kemudian di sini juga ada spare bagian backpacknya ya, seperti ini. Ini untuk menyimpan beam saber handle ya. Terus ini menyimpan fin funnel seperti ini. Kemudian yang selanjutnya di sini ada banyak spare. Ini ada front skirt, side skirt, terus bagian dada, bagian back skirt maupun bagian betis dari Nu Gundam ya. Kurang lebih membutuhkan parts-parts ini. Di sini untuk front skirtnya berbeda ya, side skirtnya berbeda, dan bagian betisnya ini juga berbeda. Kemudian yang selanjutnya adalah fin funnel ya, sebentar. Untuk fin funnelnya seperti biasa di sini ada 6 ya, kayak gini, dan di sini bisa dicopot semuanya ya, kayak gini. Namun di sini tidak akan saya praktikkan ya, karena kalau mengembalikan lagi cukup merepotkan, jadi akan saya bahas satu saja seperti ini, karena kurang lebih sama ya. Untuk fin funnelnya ini bisa dilipat seperti ini ya, kayak gini. Ketika menembakkan beam ya, seperti ini atau seperti ini. Nah, kayak gitu. Oke. Yang selanjutnya, sebentar, saya kembalikan dulu ke sini. Oke, yang selanjutnya adalah ini nggak tahu ya sebenarnya ini apa, namun kayaknya ini thruster ya. Ini dipasangkan di bagian backpacknya, di bagian tengah ya, di sini. Nah, kayak gini. Ketika mode Nu Gundam HWS saja, dan bentuknya ini cukup keren ya. Yang mana kalau tidak salah ini adalah thruster yang ada di hasil Gundam ya, kurang lebih seperti ini. Oke, yang selanjutnya adalah Hyper Bazooka ya. Ini ada dua, kurang lebih bentuknya seperti ini, sama ya. Untuk desainnya sendiri menurut saya ini cukup keren, kayak gini. Untuk warnanya sendiri di sini ada warna abu-abu rada putih, terus ada warna hitam, warna abu-abu muda, dan warna merah seperti ini. Kemudian untuk gimmicknya sendiri hanya bagian handle-nya aja ya, bisa digerakkan seperti ini. Oke, dan yang terakhir adalah miniatur box dari Nu Gundam HWS MC model ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kayak gitu. Oke, untuk aksesorisnya kurang lebih seperti itu saja. Di sini sangat banyak ya, dan menurut saya untuk bentuknya cukup keren dan unik juga. Dan langsung saja kita lihat beberapa action pose dari Nu Gundam HWS ini menggunakan senjata-senjatanya berikut ini. Yuk!
Untuk kesimpulan dari MC model HG Nu Gundam HWS ini menurut saya tidak bisa dibilang bagus ya, meskipun untuk desainnya ini cukup keren, siluetnya ini juga keren, memiliki detail-detail yang bagus juga. Kemudian untuk desainnya sendiri ini tidak menjiplak dari HG Nu Gundam maupun HG Nu Gundam HWS milik Bandai ya. Untuk separasi warna ini cukup akurat meskipun masih membutuhkan foil sticker, memiliki gimmick dua mode ya, yaitu Nu Gundam dan Nu Gundam HWS, serta memiliki aksesoris dan senjata yang cukup banyak dengan desain yang keren dan unik juga. Namun sayangnya untuk pengalaman merakit kit ini tidak menyenangkan ya, karena snap fitnya sendiri keras, terus plastiknya juga cukup keras, masih meninggalkan nutmeg serta sinan yang cukup banyak ya. Kemudian beberapa join cukup plus ya, terutama ketika mode HWS seperti ini. Dan untuk artikulasinya sendiri juga tidak bagus, baik ketika mode Nu Gundam maupun Nu Gundam HWS-nya. Dan untuk pembahasan kelebihan serta kekurangan dari kit ini kurang lebih seperti itu saja. Tentu saja saya tidak akan merekomendasikan kit ini untuk dikoleksi ya, selain karena susah dicari, untuk kit ini masih memiliki banyak kekurangan kalau menurut saya. Dan untuk kesimpulannya kurang lebih seperti itu saja. Untuk penilaian sendiri saya akan memberikan nilai 6 dari 10 untuk kit ini. Dan untuk video reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Dislike juga tidak masalah, serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.